kadang enggak sih enggak. Oke semua, selamat datang di kelas komputer grafis BAM. Nanti yang bisa kalian cek nanti di sini. Seperti yang minggu lalu kita sudah bicara tentang, atau kita sudah nyobain tentang satu buah tools dari Adobe Photoshop, yaitu Selection Tools. Nah, silakan kalian perhatikan layar monitornya. Seperti biasa, ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop CS6 yang saya punya.
Kalian kalau beda seri, misalnya yang CC itu beda lagi tampilannya, tapi pada dasarnya sama seperti ini. Untuk membuat satu buah project baru tinggal klik file, new. Nah setelah itu akan muncul satu buah window seperti ini dengan satuan sentimeter untuk jika kalian ingin membuat dicetak ya. Jadi ini ada 500 cm kali tingginya 100 cm, 1 meter kali 5 meter. Dengan image size kira-kira perkiraan 2,14 giga. Kalau saya buat satu buah project dengan ukuran segini. Nah, saya nggak akan buat yang segini, saya cobain yang pixel lagi. Saya kasih 2000 kali 2000 pixel. Maka kira-kira hasil dari satu buah project tanpa apa-apa itu ada 11 mega. Saya klik OK aja. Oh ya, sebelum lanjut kalian bisa merubah backgroundnya juga dari putih misalnya jadi transparan, tergantung kebutuhan. Saya biarkan putih, kemudian saya klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, saya sudah sharing sebenarnya di e-learning objek satu buah gambar, kalian bisa cek di sana. Gambar yang saya kasih ke kalian itu adalah gambar seseorang yang sedang berdiri, dua orang yang sedang berdiri. Nah, hari ini kita akan coba untuk motong si orang itu. Dipotong dalam artian kita akan seleksi si orang itu dan kemudian kita tempatkan dalam satu buah background terpisah. Jadi silakan kalian buka, yang bawa komputer silakan langsung bekerja, yang tidak membawa komputer atau sedang menonton orang main bola, sedang pacaran atau sedang ngapain, ingat ini dikumpul, jadi nanti sesegera mungkin setelah kalian selesai berkegiatan yang semestinya tidak kalian lakukan sekarang, silakan dilanjutkan pekerjaannya dan dikirim ke seperti kemarin di dalam assignment. Saya cari dulu gambarnya, tadi saya udah download. Nah, untuk menempatkan gambar ya, ini kan kanvas saya, ini objek yang akan saya saya potong. Objeknya saya tidak langsung tempatkan dalam gambar, nggak saya drag seperti kemarin, tapi saya taruh di sini. Kalau saya taruh bukan di sini, kalau di sini kan berarti saya menempatkan dalam satu buah layer, artinya dalam project yang sama. Saya taruh di atas ini, dia akan terbuka sebagai satu buah gambar tersendiri. Jadi seperti ini. Oke, ketika saya sudah taruh di sini, sekarang saya akan menentukan untuk mengambil yang mana akan saya potong. Kalau kalian perhatikan di sini, ada dua orang. Saya mau pakai yang ceweknya aja. Kalau kalian mau coba yang ini silahkan ya. Nah, kalian bisa gunakan sebenarnya berbagai macam tools yang bisa kalian pakai di sini. Tapi saya lebih menyarankan kalian untuk menggunakan pen tools. Kenapa pen tools? Karena dengan menggunakan pen tools kalian bisa dengan lebih leluasa untuk memotong atau menyeleksi bagian-bagian tertentu yang kalian inginkan. Sedangkan kalau menggunakan yang ini, misalnya magnetik kan dia semi otomatis. Kadang nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi boleh, bukan berarti enggak, tapi saya sarankan lebih baik pakai ini. Nah, kita akan coba pakai pen tools. Jadi kalian pakai pen tools dulu, kita namanya juga latihan ya. Terserah nanti ketika kalian nanti bekerja kalian mau pakai apa, saya persilahkan. Tapi untuk sekarang pakailah pen tools. Dengan menggunakan pen tools, saya klik pen tools di sini. Ya. Setelah itu saya zoom dengan saya klik Alt dan scrolling. Saya zoom, kemudian saya ambil bagian yang saya inginkan. Untuk menggunakan pen tools kalian tinggal klik. Kalau misalnya dia ada kurva seperti ini, kalian tinggal klik kemudian tarik. Jadi yang sudah terbiasa di vektor itu pasti akan jauh lebih mudah sebenarnya. Nah, kalau misalnya salah, misalnya seperti ini, tinggal Ctrl Z. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, ya, kalau kalian maju, ini kan otomatis dia akan membentuk kurva, tapi kita nggak pengen dia bentuk kurva. Caranya adalah dengan tekan Alt, jadi kita akan potong. Jadi dia akan langsung berubah menjadi
non kurva lagi, jadi kayak garis kayak gini. Jadi untuk memotong yang sudah kurva ini supaya dia tidak kurva lagi, kalian bisa pakai ini. Oke, saya tidak rapi ya, saya tidak buat rapi. Nanti kalian bisa coba rapiin. Karena kalau misalnya dalam tergantung ini ya, tergantung kebutuhan apa namanya, kebutuhan kalian saja. Kalau misalnya memang untuk dibuat ukuran besar, ya kalian harus rapi. Tapi kalau misalnya hanya untuk media sosial atau brosur yang kecil gitu, tidak rapi pun tidak apa-apa. Yang penting potong-potongannya kelihatan lebih bagus lah dibandingkan dengan kalau kalian menggunakan aplikasi apa namanya, selection tools yang model-model semi otomatis. Oke, capek saya nih. Hidungnya mancung sekali. Oke, sip. Yang kata Ctrl J ya? Ctrl J. Tapi sebelum kalian nge-cut itu buat dulu jadiin seleksi dulu. Gimana saya jadi seleksi? Nah, ini sebentar. Saya selesaikan dulu punya saya. Oke. Cepet kamu ya. Saya baru mulai enggak selesai. Oke, anggaplah sudah beres dah. Nah, ini kan sudah jadi nih, sudah sudah ngebentuk lah pola wajah, pola badannya dia. Cara untuk buat seleksi, kalian tinggal di sini ada pilihan di option make selection atau klik kanan make selection. Ya, di sini ada make selection atau di sini juga klik kanan make selection. Tinggal kalian klik saja. Ini biarkan 0, kemudian klik OK. Hasilnya adalah dia akan membentuk seleksi. Nah, tinggal kita duplicate dengan Ctrl J. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Saya zoom, kita hilangkan lagi bagian-bagian yang kita tidak perlukan. Contoh seperti ini. Make selection, delete. Ada lagi nggak? Di kakinya. Make selection, oke, delete. Nah, kira-kira jadi nih. Nah, kalau sudah beres, saya sudah dapat satu buah gambar gadis ini. Nah, kemudian saya klik dan saya drag ke sini. Saya punya sekarang gambar satu orang gadis.
Nah, saya juga menempatkan satu buah gambar ya di gambar pendamping. Silakan kalian cek. Saya ambil dulu gambarnya. Lah, mana dia hilang? Oke, ini dia. Saya drag di sini dan saya posisikan. Saya tekan shift supaya dia tidak stretching. Oke. Berarti pemanasan atau tidak stretching, tidak pemanasan gitu? Iya sih. Stretching pemanasan. Emang iya stretching pemanasan ya namanya. Maksudnya stretching apa? Ya udah, pokoknya itu dah. Pokoknya dia tidak kegencet, tidak ketarik-tarik lah ya, gampang nanya gitu. Oh gitu, oke. Ngajak bercanda. Saya serius loh Pak tanya. Oh iya. Nah, setelah itu, ini saya posisikan sekarang dia ada di atasnya. Seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan, saya posisikan dia di atasnya. Saya perkecil karena dia tidak mungkin lebih besar daripada pintu. Misalnya saya taruh, kalau ini terlalu kecil, kira-kira seberapa ya? Segini kali. Dia sedang berbicara dengan tembok. Halo tembok, apa kabar? Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ya. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau ini kita biarkan seperti ini, terasa ada yang kurang. Pertama, kalau kalian perhatikan, terjadi perbedaan terkesan memang ini cuma menempel saja karena di sini tidak ada bayangan. Di kakinya ini tidak ada bayangan. Kemudian terlalu kuat sinar yang muncul di sebelah sini dibandingkan dengan yang di sebelah sini. Kalau kalian perhatikan, ini arah mataharinya dari mana nih? Kalau kalian cek, matahari kan berarti dari sini nih, ya kan? Matahari dari sini. Saya aja deh, saya coret-coret deh. Kalau kalian perhatikan, ini ketika ini ya, nanti kalian bikin manipulasi seperti ini. Perhatikan arah matahari. Arah matahari itu ada selalu, misalnya di posisi mana gitu. Nah, berarti kan kalian harus menggunakan logika untuk menentukan kemana arah bayangannya. Contoh, arah matahari di sini nih. Lah, opacity-nya turun. Arah matahari ada di sini. Berarti otomatis di balik tembok ya. Jadi ini kalau kalian perhatikan, ini ada sinar. Berarti dia mataharinya itu akan nembak ke sini. Nah, di sini matahari yang seharusnya muncul dari sebelah ini ada pantulannya dari sini. Berarti kondisinya adalah pantulan matahari di sini akan kena di bagian sebelah sininya si cewek. Sedangkan bagian sini dia harusnya lebih gelap. Bayang ya. Ini mataharinya mantul. Di sini juga cahayanya, intinya kalau kalian perhatikan di sini cahaya itu lebih terang dari sini. Berarti posisinya di sini yang lebih terang. Maka kemudian dari logika sederhana itu kita cek bagian mana yang seharusnya lebih terang. Oke, di sini lebih terang, tapi bagian sini tidak terlalu terang. Kita singkirkan dulu bagian-bagian itu. Kita tentukan dulu bagian-bagian mana. Saya kasih ya. Udah jam 6 ya. Suara Trisandia soalnya. Nah, bagian-bagian yang seharusnya gelap, pertama ini harus gelap, ya kan? Kalau saya cek ya, ini gelap. Kemudian bagian sini ini harus gelap. Ini bagian sini juga gelap. Kemudian bagian sini ini harus gelap. Bagian wajah ini, bagian sini harus gelap. Ini juga sudah oke, tapi ini sudah oke gelapnya. Nah, bagian sini ini harus gelap. Saya sembunyikan. Oke. Kebayang ya logikanya ya. Logikanya harus kebayang. Baru kemudian kita coba untuk memberikan efek-efek shadownya. Pertama adalah kita berikan efek bayangan manusianya dulu. Kalian bisa dua cara ya. Pertama adalah dengan menggunakan si objeknya sendiri. Caranya adalah ini kita duplikasi. Kemudian
dengan menggunakan Ctrl T atau transform. Jadi kalian pakai transform, Ctrl T. Ada di sini ada nggak transformnya? Ini nih, transform. Nah sekarang kita free transform ya, Ctrl T. Setelah itu kita coba pilih perspektif. Baru kemudian kita buat seolah-olah dia nempel dengan ini sebenarnya bukan perspektif. Coba di warp terlalu. Saya undo dulu. Kalian bisa pakai skew maybe. Nah pakai skew boleh ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalian bisa pakai cara seperti ini. Ini cara yang menjengkelkan, sebenarnya saya nggak suka. Kita buat shadownya seperti ini. Setelah jadi, misalnya udah begini shadownya, kita klik kanan, kita double klik, kemudian ganti warnanya menjadi hitam. Kita pakai color overlay, warnanya hitam. Nah seperti ini. Setelah itu baru kita taruh di bawah dari gambar ini, kayak gini. Setelah itu, ini kalau anunya nyeplak ya, sinar mataharinya. Tapi kalau sinar mataharinya itu soft, berarti ini harus kita kurangi opacity-nya. Seperti ini kira-kira. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Cara kedua dia ini manual. Jadi kalian buat satu buah layer dengan tanda ini layer. Kemudian dengan menggunakan brush tool. Ini ya, brush tools. Cari yang rounded dan soft. Bisa kalian pakai ini atau ini. Opacity-nya kita turunkan menjadi 50%. Dan kemudian warnanya kita rubah menjadi hitam. Baru kemudian kita balurin. Jelek. Berarti ini ganti ya, soft yang ini. Kita balurin di sebelah sini. Ini manual nih. Buat yang doyan gambar, kayaknya lebih prefer dia akan pakai yang ini karena bisa manual. Saya pakai mouse jadi nggak begitu rapi. Kalau misalnya kalian rasa ini masih terlalu keras, berarti opacity-nya kalian bisa turunin. Seperti ini. Anggaplah seperti itu ya. Nah, ada dua cara. Manual bikin pakai brush seperti ini, atau menggunakan objeknya langsung dengan sistem seperti ini. Atau bisa kalian kombinasiin juga. Terserah kalian. Yang penting dia terkesan nyatu. Nah, yang berikutnya adalah kita harus kasih dia warna shadow yang sebelah sini. Yang tadi secara logikanya ya. Cara untuk membuatnya adalah kalian buat satu buah layer di atas layer ini. Ya, di atas layer orang ini. Kemudian dengan warna hitam. Ya, warna hitam. Kalian balurin aja di bagian mana yang seharusnya dia agak gelap. Misalnya di sini. Nggak apa-apa dia agak lewat sedikit, nggak apa-apa. Ini kalau terlalu keras dikurangin lagi. Nah, ini seharusnya agak gelap, ini gelap. Dan ini juga gelap. Jadi ada posisi gelap. Misalnya seperti ini. Setelah itu, ya, kita gunakan mode di sini, ada blending mode namanya. Kalian klik, kalian pilih misalnya, ya saya salah dong, sorry ya, saya salah ini menempatkan ini. Semestinya bukan di situ anunya. Jadi seharusnya di layer yang baru ya. Mana layernya? Nah ini. Seharusnya saya buat di layer ini. Saya ulang ya. Jadi pastikan layer baru ini biar aman. Saya nggak otak-atik lagi. Saya kunci dengan tanda lock ini. Kemudian dengan layer yang ada di atasnya, saya ulang. Tadi ternyata saya salah layer tuh.
Jadi layer aslinya yang kena. Semi manual ya, ini manual. Setelah itu dengan menggunakan blending mode, ganti misalnya menjadi multiply, atau kalian bisa ganti menjadi overlay, atau apapun yang menurut kalian itu paling pas. Kalau misalnya ini dirasa terlalu keras, ini kan masih terlalu keras ininya ya. Nah, ini. Shadownya ini kalian bisa opacity-nya diturunin. Bagian mana lagi kira-kira yang terlalu keras, kalian bisa atur di sini. Biar nggak terlalu nyalang gitu. Nah, kira-kira kayak gini, dia ngomong sama tembok. Oke, sampai sini kira-kira paham logik-logik awalnya, logik-logik dasarnya? Paham, Pak. Oke, saya ulangi ya tadi ya. Kalian bisa menggabungkan istilahnya dua buah gambar dengan menggunakan logika-logika sederhana seperti misalnya penggunaan like shadow ya, bayangan, highlight, bagian mana yang seharusnya terang dari matahari di posisi objek tersebut. Penggabungan dua jenis gambar ini akan sangat penting ketika nanti kalian karena kalian anak interior tidak berbicara tentang bagaimana foto manipulasi secara real ya, maksudnya benar-benar seperti foto manipulasi. Kalau kalian kan objek yang kalian habis render dikasih tambahan misalnya kayak awan, pohon dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak sampai sedetil ini, tapi modelnya logika sederhananya sama. Jadi ketika kalian menempatkan dua objek, perhatikan di mana arah cahayanya. Dari arah cahayanya itu kalian baru menentukan sebelah mana kalian harus memberikan shadow. Nah, model seperti ini, shadownya kan ini terlalu terkesan kaku banget. Kalian bisa otak-atik misalnya contoh shadow yang tadi yang saya buat ini misalnya kita hapus beberapa dengan eraser tool. Misalnya dengan eraser tool saya hapus. Eraser toolnya pakai yang soft misalnya, yang ini. Opacity-nya saya turunin. Ini misalnya saya hapus dikit biar dia lebih soft misalnya. Turun lagi deh. Misalnya seperti ini. Dan lain sebagainya. Kita harus belajar untuk mengatur logiknya. Kadang dia sukses, kadang kita harus touch lagi lebih detail supaya dia terkesan lebih menarik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nanti kita backgroundnya bebas ya Pak? Backgroundnya saya sudah kasih, jadi kalian tinggal pakai yang sama aja, biar nggak biar istilahnya belajarnya itu samaan gitu loh. Kalau misalnya kalian mau coba nanti dengan background beda, orang yang berbeda, kan otomatis tingkat kesulitannya berbeda juga. Kan cuma ada orang Pak, backgroundnya nggak ada. Masa nggak ada sih? Saya nggak ngasih ya? Baru orang itu aja background yang tadi itu ada. Ya udah nanti saya kirim lagi deh. Tadi saya masukin sudah 2 ternyata. Oke, terbaca cuma 1 ya. Oke. Saya kirim lagi di e-learning. Silakan kalian akses lagi sehabis kelas ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Jadi kira-kira ini gambarnya tanpa si orang. Kemudian kita tambahkan orang seperti ini. Oke. Ada yang bertanyakan? Materi sederhana.
Ada? Itu kan kalau gambar yang jadi sekarang itu kan masih agak kaku Pak. Jadi biar Betul. lebih smooth bayangannya gitu. Jadinya kita tetap mainin di shadow apa di mana ini Pak ya? Yang mana nih? Bisa macam-macam dia. Ini kan kita baru permulaan ya. Sebenarnya yang harus kalian lakukan lagi ada namanya blending mode. Di adjustment juga ada yang harus diatur. Blending mode ini juga nggak cuma satu. Kalau tadi kan kita cuma pakai overlay, bisa pakai lagi yang lain. Kemudian ada di sini adjustment layer, kalian bisa pakai curve-nya. Contoh misalnya ini nanti untuk advance ya, nggak sekarang ya. Jadi saya contohin aja dulu biar kalian kira-kira ada bayangan. Selain tadi kita masih coba yang sederhana dulu. Setelah itu kita akan coba yang model kayak gini, ada curve-nya. Di curve ini kalian bisa ngambil satuan warna, jadi warnanya sama ini dan lain sebagainya. Jadi nanti dari situ kita pakai macam-macam nih, nanti ada curve, ada level, brightness, contrast, saturation yang khusus untuk dia. Jadi ini baru tahap dasar. Untuk hari ini kita coba untuk shadow saja dulu. Next baru kita atur tone warnanya. Kalau ini kalau kalian perhatikan ya, tone warnanya itu kan kayak nggak nyambung ya. Ini terkesan studio style banget, seperti dibuat di studio kan, foto studio nih. Sedangkan ini kan bukan daerah studio nih, jadi otomatis light source-nya kalau kalian perhatikan ini tidak seimbang. Bagian sini itu terkesan kayak foto studio, apalagi wajahnya ya kan, halus foto studio. Rambutnya juga potong-potongannya itu tidak nyatu dengan yang belakang. Kalau kalian cek nih ya, tidak terkesan menyatu. Nah itu juga kalian nanti kita akan olah lagi. Jadi nggak sesederhana ini. Cuman saya ulangi lagi, kalau kita berbicara untuk desain interior, menempatkan kira-kira ini gambar istilah apa ya namanya, 3D-nya lah. Kemudian ada orang, ya memang tidak harus detail sih. Jadi sebenarnya segini itu udah cukup kalau untuk interior sederhana ya. Jadi yang penting kelihatan, oh ini kira-kira ketika dipakai sama orang itu harus seperti apa. Tapi ketika kita mau berbicara detail sekali, mau biar dia sangat-sangat menyatu, ini aja harus kita olah. Misalnya contoh di sini, ini kan bagian ini gelap, ini seharusnya juga lebih gelap. Jadi ini saya harus kasih warna hitam lagi. Kira-kira seperti ini dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa diolah. Oke? Ada? Tugas yang ini kita cuma main di shadow aja Pak ya. Main di shadow aja. Dirapiin boleh. Ya Boleh bebas. ya? Main di shadow aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada saya mau absen. Si Prodi. Jadi kalau di kelas tatap muka, setelah saya kasih materi tadi, atau bahkan kita step by step materinya, saya tunggu kalian mengerjakan, saya pandu lagi, tunggu lagi kalian mengerjakan, pandu lagi gitu. Itu kalau tatap muka. Nanti sampai kalian selesai mengerjakan semua, dikumpul, baru kita istilahnya selesai kelas. Tapi karena ini saya gas dulu. Nanti kalau misalnya kalian mau step by stepnya bisa cek di YouTube. Makanya kenapa saya juga harus buat di YouTube. Jadi biar bisa kalian cek di sana. Oke, si Prodi. Nanti saya komen Pak di YouTube tuh. Ngapain komen? Ya dikasih lem Pak. Najis banget sih. Apa sih kalau orang YouTuber bilang itu? Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kayak gitu. Yang penting nilai bagus. Nilai. Belum juga selesai kelasnya udah minta nilai. Ini perkuliahan ketiga ya. Apa nama? Bahas yang kemarin Pak. Saya sudah cek beberapa, tapi baru beberapa. Saya belum cek semua sih. Tapi pada dasarnya kan yang penting kalian udah paham nih. Ada kalanya lebih enak menggunakan apa. Kalau misalnya gini nih, kalau yang tadi ya gambar yang cewek yang ini latarnya dia putih,
kalian bisa pakai ini nih, magnetic lasso tools atau magic wand, tinggal dihilangkan saja. Nanti kita coba ya kalau dia backgroundnya putih. Cuman kan tadi ini backgroundnya dia itu dengan cowok, ya kan? Misalnya dia punya kembaran gitu misalnya. Jadi ada background cowok, ada background yang belakang ini. Jadi terkesan memang tidak terlalu sulit kalau misalnya kita pakai ini nih, magic wand. Jadi nanti kalau ada yang putih bisa pakai magic wand. Nah, jadi dari situ, dari materi yang kemarin itu sebenarnya kalian seharusnya bisa paham kira-kira ada yang mana yang paling enak untuk dipakai gitu sih. Terus saya kembali ke sini, tadi saya menulis apa di sini? Absen Pak. Apa? Apa mau review? Apa mau review tugasnya? Ya at least benar salah lah. Oh, mau kayak gitu? Boleh. Ya, kan baru-baru awal Pak. Oke. Berarti kelas kalian kan di sini. Saya balik. Kelas kalian di sini, terus saya harus kemana ya? Di sini. Oke, kemarin itu yang ini harian. Sebenarnya rata-rata kalau yang saya lihat ya, untung kalian cuma berdelapan sih ya. Jadi saya bisa istilahnya dari 8 orang saya bisa kelihatan nih. Jeffrey belum ngirim ya? Itu Pak. Cika Aurelia. Cika Aurelia. Cika Aurelia nggak kelihatan ya dari situ ya. Coba saya buka di sini. Nggak kelihatan ya. Saya folder. Waduh, nggak kelihatan. Tapi punya Cika ini udah rapi ya. Ini Cika ini buatanmu ya Cika ya? Gedungnya nih. Enggak, Pak. Saya nggak punya gambar. Oh, pantesan saya rasa anak baru udah jago nih bikin gambar. Saya nyari referensi sih, Pak. Oke. Saya nggak bisa buka loh dari sini. Wiryanata. Kok gini? Tapi kayaknya saya Pak. Wiryanata nggak bisa dibuka. Coba diulang kirim ya. Siapa? Wiryanata Muhammad. Saya nggak bisa buka nih datanya. Bukannya ada expired ya gininya ya Pak? Oh iya ya, saya rubah aja nanti deh, kirim manual aja deh. Manual. Ke WA saya Oke. tadi. PDF apa? Nah, kamu kirim PDF nih ya? Iya. Oh pantas, JPEG dong. Pantas dah nggak bisa dibuka di sini. Enggak, JPEG. Masa? Ya, JPEG. Muhammad Muhaimin nggak bisa dibuka juga. Coba buka lihat semua kayaknya JPEG semua kayaknya Pak. Kan terakhir Bapak juga pesan untuk diuploadnya kan via. Ya nggak di sini loh. Di sini kan kelihatan sebenarnya nih. Yusuf Amarullah ini. Oh, sudah kelihatan. Ini kan foldernya JPEG. Ini JPEG. Punyamu ini nggak ada extension. Oh my gosh. Oke. Nggak apa-apa. Ini kan JPEG nih kelihatan. Tapi ngeselin sebenarnya pakai ini loh. Saya lebih suka pakai ini, nggak kelihatan soalnya saya harus manual nih buka, harus download lagi satu-satu, nggak bisa langsung dilihat. Masya Allah, ini apa lagi terjadi? Sabar Pak. Kalau pakai Zoom aja gimana, Pak? Untuk online.
Pakai Zoom. Enggak, ini maksudnya di Enggak, ini untuk kumpulin ini ya. Atau gini aja, next saya kasih kalian link drive aja ya. Kita kalau buka di drive kayaknya lebih enak deh. boleh Pak. Saya kasih link drive aja, saya buatkan link drive, nanti kalian taruh di situ JPEG-JPEG-nya. Kalau dari situ kayak saya gampang banget untuk lihat daripada pakai ini. Oke, Pak. Oke, kalau gitu saya buatkan aja dulu link drive-nya. Nanti kalian bisa akses. Ini gimana? Itu dah, nggak usah dah. Ya. Kemarin saya sempat buka punya Cika, saya sempat buka punya siapa aja yang muncul-muncul di awal tuh ya. Cika, terus ini siapa nih, Damayanti kalau nggak salah saya sempat lihat yang tanggal 13. Setelah itu saya nggak ngecek lagi. Nanti kalian ini saya rasa ntar saya coba buka-buka lagi, kalau misalnya gimana saya hubungin kalian. Tapi kalau misalnya ini oke, paling si ini aja sih Wiryanata, kemungkinan saya nggak tahu nih modelnya seperti apa. Nanti gini aja deh, kalau kalian masih simpan nggak filenya? Kayaknya kampus sih. Nah, Ntar aku cek dulu, Pak. kalau misalnya masih nyimpan, kalian taruh aja di drive yang baru itu, nanti saya kasih. Saya taruh di e-learning ya. Oke? Oke, bentar. Oke, saya panggil dulu. Absen dulu. Cika, Saya Pak. Wiryanata, Ya, Pak. Muhammad Muhaimin, Lalu Pak. Yusuf Amarullah. Yusuf. Mana dia? Oh ya. Damayanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ini kan? Sudahlah, saya udah nggak absen lagi dah. Semuanya ada kok. Hadir, Pak.